Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Rofiah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5A, NIM 0618100006. Saya akan mempresentasikan tentang silabus yang saya buat, yaitu tentang mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 9 semester ganjil. Kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan sesuatu kegiatan atau tindakan sesuai dengan konteks penggunaannya, yaitu kebahasaan to, in order to, so that, disagreement text. Yang kedua yaitu menyusun teks, interaksi transaksional lisan dan tulis sangat sederhana dan pendek yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Indikator yang pertama yaitu memahami apa yang dimaksud dengan ekspresi disagreement, memahami fungsi dari ekspresi disagreement, menyusun contoh kalimat yang menunjukkan ekspresi disagreement, serta menyusun dialog singkat yang berisikan ekspresi disagreement. Materi yang saya buat yaitu Expressing of Disagreement, penjelasan tentang arti, fungsi, dan contoh dialog yang berisi tentang ekspresi disagreement. Diskusi, satu kelas yang berisikan 40 siswa akan dibagi menjadi 8 kelompok. Satu kelompok membuat video pendek yang berisikan dialog serta menunjukkan ekspresi disagreement yang hasilnya harus di-share ke media sosial melalui YouTube. Untuk penugasan, yaitu menjawab 3 pertanyaan tentang materi disagreement. Yang pertama, menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekspresi disagreement sesuai dengan opini siswa masing-masing. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari ekspresi disagreement. Yang ketiga, membuat 3 contoh kalimat yang menunjukkan ekspresi disagreement. Untuk penilaian, 40% dari diskusi ditambah 60% dari tugas sama dengan 100%. Untuk KD yang kedua yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya, serta menangkap makna secara konstekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif lisan tulis sangat pendek dan sederhana terkait dengan fairy tales. Dengan indikator yang pertama yaitu diberikan teks naratif terkait materi tentang fairy tales, yang kedua memahami struktur teks pada teks fairy tales, yang ketiga menentukan unsur kebahasaan pada teks. Dengan materi ajar, memberikan contoh teks fairy tales, penjelasan tentang fairy tales, struktur, serta unsur kebahasaan sehingga siswa mampu memahami secara efektif dan efisien. Untuk diskusi, satu kelas yang berisi 40 siswa akan dibagi menjadi 10 kelompok. Satu kelompok mencari teks fairy tales dan menganalisis struktur serta unsur kebahasaan yang ada pada teks yang telah dipilih. Untuk pertanyaan, menjawab 2 pertanyaan yang terkait dengan materi fairy tales. Yang pertama, menjelaskan tentang fairy tales, struktur serta unsur kebahasaan yang sesuai dengan opini siswa masing-masing. Yang kedua, mencari 4 judul teks yang berkaitan dengan teks fairy tales. Untuk penilaian, 40% dari diskusi dan 60% dari tugas sama dengan 100%. KD yang ketiga yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks information report lisan dan tulis serta memberikan dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain di kelas 9, pendek, sederhana, dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Teks information report menangkap makna secara konstekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks information report lisan dan tulis. Sangat pendek dan sederhana terkait dengan topik yang tercakup dalam mata pelajaran di kelas 9.
Kemudian menyusun teks information report lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait topik yang tercakup dalam mata pelajaran di kelas 9 dengan memperhatikan fungsi sosial dan struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Dengan indikator mengidentifikasi jenis teks information report. Yang kedua, memahami makna secara konstekstual terkait fungsi sosial dari jenis teks information report. Yang ketiga, menyusun teks information report lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait topik yang tercakup pada mata pelajaran. Untuk materi ajar, information report text yaitu memberikan contoh information report teks sehingga siswa mampu memahami memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Untuk pertanyaan, siswa membuat contoh information report teks, kejadiannya harus faktual dan dikerjakan secara individu serta harus dengan bahasanya sendiri tanpa browsing pada Google ataupun yang lain. Untuk diskusi, siswa diberi contoh teks lalu berdiskusi tentang apa yang memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara baik dan benar. Untuk penilaian, 40% dari diskusi ditambah 60% dari tugas sama dengan 100% maksud saya. Saya kira cukup penjelasan dari saya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran online yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan Google Classroom. Sebelum kita gunakan, kita harus membagikan kode kelas ataupun invite via link. Kita share kepada murid-murid kita sehingga mereka bisa masuk melalui link ataupun kode langsung menuju ke kelas online kita. Oke, di sini saya menge-share materi yang pertama yaitu tentang expressing disagreement. Dan saya share melalui media Google Classroom dan di sini saya menggunakan juga media PPT. Seperti ini. Oke, untuk tugas selanjutnya adalah tugas untuk diskusi dan ini sudah saya share di sini. Para siswa diharuskan untuk membuat video yang berisikan tentang dialog dan menunjukkan ekspresi disagreement. Dan harus di-share melalui sosial media YouTube dan linknya dikirim melalui via WhatsApp. Kemudian untuk tugas pribadi saya tuliskan di sini dan para siswa harus menjawab pada kolom komen yang sudah disediakan. Oke, untuk tugas selanjutnya yaitu tentang materi tentang fairy tales. Saya di sini sudah meng-share teks tentang yang berisikan contoh teks tentang fairy tales. Lengkap dengan generic structure yang ada pada teks tersebut. Oke, untuk tugas diskusi, saya di sini akan memberikan tugas berupa para siswa harus menganalisis generic structure dan linguistic element yang ada pada teks. Dan para siswa harus mencari contoh teks yang berkaitan dengan fairy tales dan dikirim via email melalui email saya. Dan untuk tugas pribadi, saya di sini memberikan tugas berupa pertanyaan-pertanyaan yang ada pada Microsoft Word. Saya kirim di sini.
Dan para siswa harus menjawab pertanyaan dan type by MS Word dan dikirim via email melalui email saya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang report text. Di sini saya memberikan contoh teks beserta generic structure-nya melalui PDF yang saya kirim di sini. Sehingga siswa mampu memahami secara baik dan benar apa yang dimaksud dengan report text dan contoh-contohnya. Dan untuk tugas diskusi kelompok, saya di sini saya membagi dari 40 siswa yang satu grup berisi 2 orang untuk menganalisis sebuah struktur yang ada pada report text dan akan dikirim melalui email saya. Materinya sudah saya kirim di sini sehingga para siswa harus menganalisis generic structure dan linguistic structure yang ada pada teks yang saya share ini. Untuk tugas pribadi, yang saya tugaskan adalah membuat contoh dari information report text, di mana insiden itu berupa faktual dan harus dikerjakan secara individu dan ditulis dari bahasanya sendiri, tidak boleh browsing menggunakan Google ataupun yang lain, dan dikirim via Google Drive dan linknya dikirim melalui email saya ataupun WhatsApp saya. Saya kira cukup penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wawal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.